Pemirsa, usai menolak tawaran maju di Pilgub Jawa Barat, Anies Baswedan memberikan sinyal kuat akan membuat ormas atau partai politik baru. Anies berharap hal itu bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Di sisi lain, pemirsa, nama Anies mencuat sebagai salah satu calon tim sukses Pramono Anung Rano Karno di Pilgub Jakarta. Dan untuk mengulasnya, mengelaborasi lebih dalam, kita langsung tergabung dengan narasumber kami pada sore ini dengan Angga Putra Vivia, jubir Anies Baswedan, dan juga Mas Adi Praitno, selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu keduanya. Selamat sore Mas. Baik, saya mau ke Mas Angga terlebih dahulu. Mas Angga, latar belakang mendirikan partai politik, ini apa ya dari Anies, Mas Angga? Iya, jadi sebenarnya sampai hari ini bikin partai, bergabung dengan partai, atau bikin ormas itu masih didiskusikan. Jadi salah satu opsi yang bisa diambil karena sebenarnya salah satu yang jadi pertimbangan adalah waktu Pilpres kemarin kan ada 40 juta orang yang memilih Pak Anies Baswedan dan Gus Imin. Itu memperlihatkan semangat perubahan ya dari 40 juta orang tersebut, sehingga 40 juta orang ini perlu kanalisasi ketika mereka ingin serius dengan semangat perubahan yang dimiliki oleh mereka gitu. Jadi ini adalah salah satu bagian dari kanalisasi dari keinginan perubahan tersebut. Tapi sampai hari ini itu belum ada kepastian, belum ada gambaran lebih konkret karena memang masih didiskusikan oleh tim yang mengkaji ini secara serius gitu. Apakah pilihannya Pak Anies bergabung dengan partai politik, apakah bikin partai politik, apakah bikin ormas gitu. Tapi sebenarnya yang diincar adalah orang-orang yang memang memilih perubahan itu perlu kanalisasinya gitu. Perlu kanalisasi dari keinginan untuk membuat perubahan di Indonesia. Gitu sih kira-kira Mas. Pak Anies kan kerap menggaungkan perubahan. Artinya nama partai atau ormas nanti tidak lepas dari perubahan dong. Partai perubahan atau ormas perubahan, begitu ya Mas Angga? Belum tahu ya, itu nanti kajiannya biar sekalian gitu. Apakah namanya, lambangnya, kapan deklarasinya itu belum jadi, masih dalam pengkajian gitu. Dan jangan sampai gitu ya keputusan yang dibuat terburu-buru malah bikin gerakannya jadi hilang gitu. Makanya itu yang dibicarakan serius. Kalau aspirasi, hampir aspirasi semua orang itu hari ini bicara tentang ya udah bikin partai aja. Tentunya aspirasi itu didengar dan ditangkap sebagai bagian dari alasan kenapa harus bikin partai atau bergabung dengan partai atau bikin ormas gitu kira-kira. Nah, kalau untuk kadernya mungkin tidak jauh-jauh ya dari anak abah, karena kalau kita berbicara soal Anies, tentu yang melekat adalah anak abah. Banyak sekali anak abah yang ada di Jakarta, karena basis suara Anies cukup besar di Jakarta, Mas Angga. Apakah nanti ini basis dukungan suara kader dan juga para pemuda-pemuda yang akan ikut ke Mas Anies juga akan disertakan warga Jakarta atau bagaimana? Sebenarnya nggak terbatas dengan itu ya. Maksudnya ketika kemarin ada pernyataan beliau, itu banyak sekali profesional yang memutuskan, yang bilang bahwa saya akan bantu kader-kader partai existing, juga bilang saya ingin bantu. Jadi tidak terbatas pada orang-orang yang diidentifikasi tadi sebagai anak abah gitu. Tentu mereka juga akan dilibatkan. Tentu kita juga pengen lebih luas lagi gitu dari pemilih Pak Anies atau bukan memilih Pak Anies di 2024. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika semangat sama-sama perubahan, kita bisa jalan bareng-bareng gitu kira-kira. Baik, tapi benar ya ketika kalau kita simak pernyataan Pak Anies di YouTube beberapa waktu lalu ya, menyebutkan bahwa saat ini partai politik tengah tersandra kekuasaan. Ini maksudnya apa ya? Apakah dari omongan tersebut muncul ide untuk membuat partai dan juga ormas? Sebenarnya kan memang yang dialami, mungkin kita semua melihat dan mengalami, tapi mungkin nggak ada yang mau menceritakan secara lebih lanjut. Tapi kira-kira bisa dibilang bahwa beberapa teman-teman partai politik mungkin tidak bisa independen. Karena kan misalnya gini, pertimbangannya lihat aja, pasca putusan MK, itu ada tadinya 90
kota kosong. Tapi pasca putusan MK itu ada 40 gitu. Jadi sebenarnya banyak ya juga bisa independen dalam menentukan kadernya, majuin kadernya. Tapi di beberapa tempat independensi itu terlihat ada yang membatasi gitu ya. Sehingga malah yang mestinya di tempat-tempat yang calonnya banyak gitu, misalnya kayak Jakarta yang misalnya perlu alternatif pilihan lebih banyak, malah terbatas juga pilihannya gitu kira-kira. Baik, saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, kalau melihat niat dari Pak Anies ingin membuat sebuah ormas, sebuah partai politik, tapi kalau kita berbicara tahun politik masih lama tentunya, masih tahun 2029. Apakah stamina politiknya Anies masih terjaga, eksistensi seorang Anies masih terjaga juga 5 tahun ke depan? Dan kalau kita ingat juga, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Fahri Hamzah juga merupakan sosok yang sakit hati dari partai sebelumnya dan membuat partai baru. Respon Anda, Mas Adi? Ya, saya kira memang soal diskursus tentang Anies bikin partai politik menjadi relevan karena memang selama 5 tahun ke depan ini Anies ini kan tidak punya panggung politik. Anies tidak lagi menjadi sebagai pejabat publik, entah sebagai menteri ataupun gubernur. Dalam konteks itulah kemudian ada keyakinan kalau Anies tak lagi sebagai pejabat publik maka aura dan pamor politiknya akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu partai politik ini kan mestinya dimaknai dua hal. Pertama, Anies ini bisa menarasikan gagasan-gagasan besarnya, visi-visi politiknya melalui organisasi ataupun partai politik yang akan didirikan. Yang kedua tentu sebagai ekspos politik ya untuk bagaimana eksistensi Anies ke depan itu terus terjaga terutama soal kemungkinan maju dalam kontestasi pemilu di 2029. Dua hal ini yang saya kira menjadi penting ya soal Anies untuk segera membuat partai politik karena saya kira Anies ini sudah punya dua bekal yang menurut saya cukup mumpuni sebagai prasyarat untuk bikin partai politik. Pertama misalnya adalah dari segi ketokohan. Ada kecenderungan partai-partai politik di Indonesia pasca reformasi, faktor ketokohan adalah menjadi kunci dalam membentuk partai politik. Kita ingat misalnya ada Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mendirikan PKB itu ya karena memang ketokohan beliau. Begitupun dengan Amin Rais bikin Partai Amanat Nasional karena faktor ketokohan Amin Rais. Begitupun misalnya seperti Surya Paloh, kemudian Prabowo Subianto, termasuk Wiranto, adalah sosok-sosok politisi nasional yang saya kira bisa membuat partai politik. Anies saya kira level politiknya adalah soal level politik nasional yang saya kira sudah cukup mumpuni untuk mendirikan partai politik. Yang kedua soal basis massa networking ya. Kita juga tahu bahwa Anies ini memiliki basis loyal yang saya kira khususnya di kalangan menengah perkotaan dan termasuk juga di kalangan pemilih Islam atau pemilih Muslim perkotaan. Dua instrumen yang saya kira memang bisa dikapitalisasi oleh Anies dengan mendirikan partai baru sehingga visi-visi narasi besar tentang bagaimana pentingnya membangun demokrasi dan Indonesia ke depan terus disampaikan Anies oleh secara terbuka. Karena kalau Anies misalnya tetap jomblo tidak punya partai politik sulit bagi Anies menyampaikan narasi-narasi besarnya itu karena apapun Anies bukan lagi menjadi bagian dari partai politik tertentu. Jadi relevansi Anies bikin partai seperti itu, Mas. Apakah misalnya Anies dengan mendirikan partai ataupun ormas akan bisa maju di 2029? Belum tentu juga. Anies pun juga jangan buru-buru bahwa di 2029 akan bisa maju dan mendapatkan tiket pencalonan. Jadi harus sabar betul karena memang ada kecenderungan demokrasi kita ke depan soal konfigurasi siapa yang bisa maju pilpres ataupun tidak tentu akan ditentukan oleh elit-elit partai. Kalau saya membaca rata-rata secara umum, orang-orang yang saya kira ingin menjadi presiden di Republik ini, saya kira prosesnya cukup panjang. Prabowo itu kan ingin jadi presiden sejak 2004, ikut konvensi Golkar, kalah. Kemudian keluar dari Golkar, mendirikan partai politik ya. 2009 pasangan dengan Megawati sebagai calon wakil, kalah. 2014 maju juga kalah, 2019 juga kalah. Baru di 2024 ini Prabowo ditakdirkan menjadi presiden. Itu artinya hampir kurang lebih sekitar 25 tahun Prabowo Subianto itu bermimpi untuk menjadi presiden di Republik Indonesia. Salah satunya dengan mendirikan partai politik. Kalau melihat success story ini, rasa-rasanya penting bagi Anies untuk belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo Subianto. Baik, kalau kita merujuk pada hasil Pilpres kemarin kan suara Anies cukup besar ya, tidak jauh dari angka 20% ke atas begitu ya dari seluruh provinsi yang ada di tanah air. Mas Adi, apakah cukup modal dengan suara tersebut dan juga pemodal siapa nanti di belakang Anies ini?
Ya, saya kira memang kalau soal bekal politik Anies, menurut saya cukup signifikan nih. Hmm. Anggap saja misalnya perolehan Pilpres Hmm. 2006% itu diskon 50%-nya, kan ada sekitar 13% masyarakat yang masih ingin Hmm. memilih Anies Baswedan. Atau kalau didiskon misalnya 70% Hmm. dari 26% pemilih Anies, saya kira Anies masih punya basis massa misalnya 6-7%. Hmm. Itu cukup untuk mengantarkan partai yang didirikan oleh Anies ini untuk lolos ke parlemen, Hmm. apalagi misalnya kita tahu ambang batas parlemen itu kan sekarang sudah diturunkan, bukan lagi 4%, Hmm. mungkin 3,5 ataupun 3%, sangat tergantung bagaimana DPR nanti akan memutuskan. Hmm. Tapi saya kira secara prinsip Anies itu butuh kendaraan politik ya, Oke. untuk meneguhkan eksistensinya sebagai sosok yang ke depan Hmm. punya kesempatan untuk bertanding dan punya kesempatan untuk menang di Pilpres. Dan sekali lagi belum tentu di 2029 ini Anies kembali akan dapat panggung. Belum Baik. tentu ada partai politik yang minat untuk mengusung Anies sebagai capres, dan belum tentu juga sekalipun ada partai yang mengusung Anies di 2024, di 2029 maksud saya Anies akan memenangkan pertarungan. Hmm. Apalagi kalau Prabowo Subianto maju yang kedua kalinya, yang saya kira sulit di negara ini Hmm. melawan petahana Pilpres yang saya kira peneguhan eksistensi kekuatan politiknya ke bawah nyaris tanpa lawan tanding. Itu yang Oke. terjadi pada SBY Baik. dan itu juga yang terjadi pada Hmm. Jokowi. Baik, saya ke Mas Angga. Mas Angga, ke pertemuan antara Anies, Pramono, Rano Karno di CFD kemarin, apakah itu settingan karena dinarasikan tidak sengaja bertemu, padahal sebenarnya adalah pertemuan ya diagendakan karena memang masuk dalam tim ses. Ini bagaimana menjawabnya? Nggak ada ya. Jadi memang agenda Pak Anies sendiri ke CFD itu Hmm. sudah berlangsung selama 3 minggu ya, 3 minggu berturut. Beliau selalu ke CFD untuk ketemu masyarakat, untuk nyapa masyarakat, sehingga nggak pertemuan itu tidak disengaja. Yang kita tahu juga Pak Rano dan Pak Pramono beraktivitas di tempat yang lain, lalu ketemunya di tempat yang lain juga gitu, di mana kalau nggak salah ketemunya itu di sekitaran Senayan, padahal sebelumnya kan mereka beraktivitas di HI gitu ya, Pak Anies di HI, Pak Pramono di HI gitu. Jadi memang nggak sengaja ketemu, dan belum ada percakapan serius ya, percakapan serius, tawaran serius ke Pak Anies Baswedan dari semua paslon yang maju di pilkada. Pak Anies sendiri menunggu apa sih visi misinya, apakah visi misinya sesuai dengan apa yang beliau bawa gitu. Apalagi beliau juga sudah menyiapkan dokumen visi misi lengkap untuk 2025 sampai 2030 kira-kira gitu ya. Sehingga kan perlu dicek apakah sama atau enggak. Apalagi Pak Anies kan punya beberapa concern utama, misalnya terkait penggusuran di rakyat miskin kota gitu ya, terkait reklamasi. Kayaknya kalau untuk pilihan-pilihan ketika misalnya para paslon ingin meneruskan reklamasi atau para paslon ingin meneruskan penggusuran di Jakarta, dengan dari 2 poin besar itu aja kayaknya Pak Anies nggak akan bergabung. Tapi kira-kira nunggu visi misi dari masing-masing paslon untuk bisa dikaji sama-sama gitu kira-kira. Ya, sampai hari Senin ini tanggal 2 September, jawaban Pak Anies bagaimana Mas Angga? Setuju atau menolak tawaran ini? Kalau tawaran yang nggak ada sih nggak bisa dijawab ya, setuju atau nggak setuju. Tapi Pak Anies sendiri menunggu nanti visi misinya yang serius dari masing-masing paslon itu apa. Karena sampai hari ini kan visi misinya belum ada ya. Meskipun nggak ada yang dimasukin ke KPU, tapi kan yang real bener jadi visi misinya itu belum bisa kita baca, masyarakat belum bisa baca itu juga. Baik, silakan respon Mas Adi, apakah kotel efek dari Anies ini bisa mempengaruhi suara Pramono Anung, Rano Karno di Jakarta? Ya, saya kira tidak ada batahan apapun bahwa kalau memang Anies itu mengkampanyekan dukungan politiknya kepada salah satu paslon tertentu, sebut saja misalnya ke pasangan apa namanya Pramono Anung dan Rano Karno, saya kira dalam banyak hal para pengikutnya itu akan mengikuti bagaimana pilihan politik Anies Baswedan. Karena kalau kita lihat secara umum, para pemilih dan pendukung Anies ini kan sebenarnya wait and see kepada arah politik yang ditunjukkan oleh Anies. Tapi kalau kita membaca gestur kebersamaan dan soal kenyamanan berkomunikasi, rasanya memang Anies ini lebih cocok berkomunikasi dengan Pramono Anung dan Rano Karno karena pertemuan dan kebersamaan mereka di berbagai tempat menunjukkan betapa memang komunikasi keduanya ini berjalan cukup intens ya, bukan hanya karena misalnya ada pertemuan Oke. secara mendadak di Free Day. Karena kalau mau jujur, Car Free Day itu juga orangnya cukup banyak ya.
Jadi kalau tak ada janjian, kalau tak ada komunikasi, mungkin di inner circle-nya yang mencoba untuk mempertemukan antara sosok ini, saya kira rumit untuk bisa dijelaskan. Baik. Nah, bagi saya secara signifikan, Anies ini kan kalau mau jujur, dibandingkan dengan tiga paslon itu kan hanya sering kelihatan berkomunikasi dengan Pramono dan Rano Karno. Kalau dengan Hmm. Ridwan Kamil dan Suswono, nyaris tidak pernah ada komunikasi. Bahkan menyebut nama Anies sekalipun, RK dan Suswono tidak pernah, apalagi Dharma Pangrekun yang saya kira memang selama ini seakan-akan memang jarak komunikasi politiknya dengan Anies itu terputus. Hmm. Baik, terakhir bagaimana Mas suara ke depannya Mas dari beberapa pasangan calon ini? Apakah dengan adanya Anies di salah satu bakal calon ini juga bisa meraup suara yang cukup besar terakhir? Ya, saya kira kalau maju jujur ya, cenderung Hmm. pemilih Anies ini kan kuat secara signifikan. Kalau kita membaca survei 2 bulan lalu, elektabilitas Anies mencapai 40%. Artinya apa? Kalau separuh dari pemilih Anies itu misalnya diarahkan kepada salah satu paslon, saya kira Hmm. akan cukup signifikan ya sebagai potensi untuk memenangkan pertarungan. Hmm. Oleh karena itu, dukungan Anies, gestur Anies, gerak tubuh Anies kepada salah satu paslon dalam banyak hal akan menentukan kemana arah dukungan yang kemudian dimiliki oleh para pendukung-pendukung Anies. Itu Baik. artinya apa? Hmm. Kotel efek, petuah Anies, sikap politik Anies kepada salah satu paslon, saya yakini akan berdampak secara signifikan. Oleh karena itu wajar Oke. kalau salah satu paslon seperti Pramono dan Rano Karno ini menganggap bahwa petuah dan dukungan Anies itu tetaplah menjadi variabel yang diharapkan diikuti oleh para pendukungnya yang lain. Baik, kita tunggu bahtera politik Anies ke depan akan mantap di mana rasanya mendirikan sebuah ormas politik atau malah justru turun ke lapangan untuk membantu Pramono Anung Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. Kita akan simak di hari ke depannya begitu ya. Menarik untuk disimak. Terima kasih Mas Angga Putra Fidrian, jubir Anies Baswedan dan juga Mas Adi Prai atau Adi Prayitno selaku Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore.